Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah karya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki Al-Husaini, Al-Hasani atau Husaini. Kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Kita sampai pada bab Al-Iddatu wal Ihdad. Halaman 148. Al-iddatu iddah, wal ihdadu dan berkabung. Jadi ada dua hal yang menjadi kewajiban bagi perempuan pasca mereka ditolak suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya. Ihdad itu terkait dengan berkabung. Berkabung berarti setelah ditinggal mati. Kalau iddah itu berlaku untuk dua-duanya, ditolak atau ditinggal mati. Iddah itu apa? Iddah itu masa menunggu, ya. Masa menunggu perempuan itu tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah pada masa itu. Kalau ihdad itu adalah bagaimana mereka kemudian bersikap, berperilaku di dalam masa iddahnya ketika dia ditinggal mati oleh suaminya. Hingga ada beda. Nanti saya jelaskan apa perbedaan yang signifikan antara iddah dengan ihdad. Iddatul liqatil mar'atu, jika seorang perempuan dicerai tolakon ba'inan dengan cerai ba'in, berarti tolak 3 kali, au raj'ian atau tolak yang masih bisa rujuk, yaitu 1 kali atau 2 kali, au fusikhan nikahu, atau nikah itu difasah, dirusak, dibatalkan, ba'da duhuli biha, setelah terjadi persenggamaan dengan perempuan tersebut, setelah terjadi persetubuhan, ya, hubungan suami istri dengan perempuan tersebut, wajabat alaiha, maka wajib bagi perempuan itu al-iddatu untuk iddah, li bara'ati rahimiha, untuk mengetahui kebersihan rahimnya, bahwa tidak ada benih dari laki-laki yang menjadi mantan suaminya itu di dalam rahimnya. Wamtisalan li amrillahi, dan untuk mematuhi perintah Allah alladzi syara'al iddata, yang mensyariatkan adanya iddah. Wala ya'lamul murada, dan tidak ada yang mengetahui apa yang dikehendaki minha dari iddah, bitafsili ahkamiha, dengan rincinya hukum-hukumnya, illa huwa, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mengetahui tentang maksud dari rincian-rincian terkait iddah tersebut. Wa man tazawwaja imra'atan, wa man tazawwaja, dan barang siapa tazawwaja menikah bimra'atin, dengan seorang perempuan, wa talaqaha, dan dia mentolaknya, qoblal masisi, sebelum menyentuhnya. Maksudnya menyentuh itu ya bukan hanya menyentuh tubuh, tapi sebelum terjadi persenggamaan, gitu ya. Fala iddata lahu 'alaiha, maka ada iddah bagi laki-laki tersebut atas wanita itu. Jadi wanita itu tidak ada kewajiban untuk iddah. Kenapa? Karena dia belum disetubui oleh suaminya tadi. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minati, jika kalian menikahi wanita-wanita mukminah, summa talaqtumuhunna, kemudian kalian menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka, fama, saya teruskan dulu, fama alakum alaihinna, maka ada bagi kalian atas mereka, min iddatin, dari iddah, tak taduna, yang kalian menyempurnakan atau menghitung iddah tersebut, ya. Menyempurnakan iddah tersebut. Di sini ada begini, qabla an tamassuhunna. Jadi jika kalian menikahi perempuan mukminah, kemudian kamu tolak sebelum kamu menyentuh mereka, maka tidak ada iddah bagi mereka.
Tidak ada iddah sama sekali. Ya. Di sini Quran itu pakai kata-kata menyentuh tamasuhun. Tidak pakai kata-kata yang langsung menjurus kayak min qabli an tujami'uhunna gitu ya. Min qabli an berarti ayat atau tata'uhunna misalkan. Sebelum kamu mau watek menyentuhnya. Tidak begitu. Tapi pakai kata-kata menyentuh. Pakai kata-kata kiasan. Oleh karena itulah sebagian ulama di dalam fikih-fikih itu meyakini bahwa aula mastumun nisa dalam bab batalkan wudhu itu kan juga pakai lamasa. Lamasa itu menyentuh. Hampir sama dengan tamasu, masaya masu. Maka sebagian ulama itu seperti misalkan di dalam madhab siapa? Madhabnya Abu Hanifah. Aula mastumun nisa itu yang membatalkan wudhu itu kalau kamu itu bersetubuh dengan istrinya. Nah, dengan para wanita bukan menyentuhnya karena kalimat-kalimat menyentuh itu biasanya dijadikan kiasan atas jima gitu, di dalam misalkan dalam contoh ayat ini. Sehingga dalam madhab mereka menyentuh istrinya baik disyahwatin atau tidak, dengan nafsu atau tidak, asalkan tidak terjadi persetubuhan itu tidak membatalkan wudhu gitu ya. Itu tafsiran-tafsiran gitu. Wahia fi hakiman, wahia adapun iddah fi hakiman pada hak perempuan tahidu yang masih haid, salah satu adharin adalah 3 kali suci. Jadi kalau ada perempuan ditolak oleh suaminya, ya ditolak oleh suaminya dan sudah dikumpuli gitu ya, sudah dikumpuli. Kalau tadi yang tidak dikumpuli ya tidak ada iddahnya sama sekali, dan sudah dikumpuli maka itu 3 kali suci. 3 kali suci dari haid itu. Au salah suhaidatin atau 3 kali haid lil hurrati bagi wanita yang merdeka. Wa ta'dadul amatu, sementara budak perempuan itu iddahnya adalah biqur'aini dengan 2 kali suci atau 2 kali haid. Karena Qur'an itu maknanya 2, suci atau haid. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu, adapun wanita-wanita yang ditolak ya tarabbasna, maka mereka menunggu. Nah, dalam masa iddah tadi bi'anfusina dengan diri mereka sendiri salah satu kuru'in dengan 3 kali kuru. 3 kali kuru itu ada yang memaknai adalah 3 kali suci atau 3 kali haid. Wala yahillu lahunna, dan tidak halal bagi mereka ayaktumna untuk menyimpan, merahasiakan ma khalaqallahu, apa yang Allah ciptakan fi arhamihinna di dalam rahim-rahim mereka. Wa idzan qata'a haiduha, jika haidnya sudah terputus, qabla talaqi, sebelum terjadi talak, au ba'dahu atau setelah talak, wa hiya fi awalil umri, dan dia masih di permulaan umurnya, fa innaha, maka sungguhnya wanita tadi tantadiru menunggu hatta takuna, hingga ia menjadi aisatan, haidnya berhenti sama sekali. Tsumma ta'taddu, kemudian dia iddah di salah satu ashurin dengan 3 bulan. Amma saghiratu, adapun perempuan kecil, wanita kecil, allati lam takun qad hadat, yang belum pernah haid, wallati ya'isad, dan wanita yang sudah putus asa minal haid, dari haid, yang sudah menopause, tidak mengalami haid, litaqaddumiha, karena dia telah mencapai umur atau karena majunya dia di sini dalam umur, karena umurnya sudah tua gitu ya. Fa'iddatuha, maka iddahnya salah satu ashurin adalah 3 bulan. Min hinit tolaki, sejak talak. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wallahi, dan perempuan-perempuan, adapun perempuan-perempuan ya'isna, yang sudah putus asa minal mahidi, dari haid, min nisaikum, dari perempuan kalian, inirtabtum, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, fa'iddatuna, maka ketahuilah bahwa iddah mereka salah satu ashurin adalah 3 bulan. Wallahi lam yahidna, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Jadi nuansanya atau memang cantolannya itu harus ke ayat, harus ke dalil kalau ini. Tidak bisa dikarang kemudian harus sekian dan seterusnya, itu tidak bisa ngarang sendiri, harus berdasarkan dalil dari Quran.
Yang mengetahui rahasianya secara detail ya Allah sendiri. Wal hamilu ta'taddu, adapun orang hamil ta'taddu maka dia iddah biwad'il hamli dengan melahirkan. Kalau ada seorang perempuan ya, dia hamil maka iddahnya adalah dengan melahirkan. Mutallaqatan, baik dia posisi ditalak, dicerai, atau mutawaffan anha, atau dia ditinggal mati. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa ulatul ahmali, adapun perempuan-perempuan yang hamil, ajaluhunna, masa iddah mereka adalah ayyadha'na hamlahunna, sampai mereka melahirkan kandungannya. Dalam surat At-Tolak ayat 4. Jadi kalau ada orang hamil maka sampai melahirkan, dan ini nanti tidak pasti waktunya jadinya. Tapi bisa jadi misalkan dia itu hamil dapat 2 bulan kemudian dicerai, maka iddahnya ya lama banget. Itu penyiksaan terhadap perempuan. Iddahnya bisa 7 bulan 10 hari, bisa 8 bulan itu. Nah, bisa juga sebentar. Ya. Misalkan dia sudah 9 bulan 9 hari kandungannya, kemudian ditalak gitu lah. Maka iddahnya ya bisa jadi sehari cuma, atau 2 hari 3 hari, ya, tergantung nanti kelahirannya. Sebentar cuma. Waman mata anha zawjuha, barang siapa suaminya meninggal, waman dan perempuan mata anha yang mati atasnya, zawjuha suaminya, wa ya ghairu hamilan, dan dia tidak posisi hamil, walau qabla duhuri, meskipun meninggalnya itu sebelum terjadi persetubuhan biha dengan perempuan tadi, maka wanita yang ditinggal mati suaminya tanpa hamil tadi tak tadu arba'ata ashrin, maka iddahnya adalah 4 bulan. Jadi kalau ada orang meninggal suaminya dan dia tidak posisi hamil ya, maka iddahnya itu 4 bulan wa asratu ayyamin, dan 10 hari. 4 bulan berarti 3 berapa? 3 kali 4 120, tambah 10 hari 150 hari. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala. Ini iddah ya. Iddah perempuan yang ditinggal mati suami, dia tidak boleh menikah. Iddah itu tidak boleh diganggu gugat, dia tidak boleh menikah. Mau ada hal apapun, dia tidak boleh menikah dalam rentang waktu 4 bulan 10 hari. Berbeda dengan ihdad. Ihdad itu berkabung. Ketika suaminya meninggal, itu kan dalam masa iddah itu dia harus berkabung gitu ya. Harus berkabung. Nah, maka masa berkabung itu dia masih bisa karena ada kebutuhan boleh, karena apalagi karena ada darurat ya silahkan dilanggar masa berkabungnya. Tapi kalau iddah tidak boleh. Tidak boleh, itu bedanya yang signifikan ya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, walladzina yutawaffawna, adapun orang-orang yutawaffawna minkum yang meninggal dari kalian, wa yadaruna azwajan, dan meninggalkan istri-istri, ya, maka yatarabbasna, maka diampusihinna, maka para istri itu harus menunggu dengan dirinya sendiri ya, menangguhkan dirinya arba'ata asyhurin wa asyra, selama 4 bulan 10 hari. Faida balagna ajalahunna, kemudian apabila telah habis waktunya, fala junaha alaikum, maka tiada dosa bagimu para wali berarti ya, bima fa'alna fi anfusihinna, membiarkan dalam hal fa'alna yang mereka melakukan fi anfusihinna, dalam diri mereka sendiri, bil ma'ruf, dengan kebaikan. Jadi sudah tidak apa-apa kalau mau dinikahkan atau menikah. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa yajibu 'alal mu'taddah. Nah, ini kemudian masuk ke ihdad. Wa yajibu 'alal mu'taddah mulazamatul maskan. Wajib bagi perempuan yang iddah untuk tetap di dalam rumah, untuk tidak keluyuran ya, untuk menetap di rumah. Ini ada pengecualiannya. Ini ihdad. Kalau iddah tidak ada pengecualiannya. Masa menunggu itu 14 hari, 14 hari. 3 sutian. Tidak bisa diganggu gugat. Ya. Illa idha khafat, kecuali dia mengkhawatirkan ala nafsi, atas dirinya, au mali, atau hartanya. Min hadmin, misalkan mau roboh rumahnya, maka ya harus keluar dari rumah. Di au harkin, atau terjadi kebakaran, au lususin, atau pencurian ya, atau pencuri, au fasakotin, atau orang-orang fasik. Takut pada orang-orang fasik kalau
tetap di situ misalkan, kemudian dia keluar pindah, atau ta'addat minal jiran, atau dia merasa terganggu dengan tetangga-tetangganya, atau min aqaribi zaujiha, atau dari kerabat-kerabat suaminya, awih tajat ila syira'i syai'in, atau butuh membeli sesuatu, au bai'i, atau untuk menjual sesuatu, wala na'ibalaha, dan tidak ada pengganti baginya, wala khadimah, dan tidak ada pembantu. Ya, ini makanya begini, kalau misalkan ada pertanyaan, ada seorang pegawai bank, ya, ada seorang pegawai bank perempuan, dia bekerja, kemudian atau guru, ya, pokoknya dia punya profesi lah di luar, ya. Dan dia bukan orang yang kaya yang melimpah, dia dengan suaminya sama-sama bekerja. Kemudian suaminya meninggal dunia. Pertanyaannya kemudian, apa kewajiban bagi perempuan ini? Ya, dia harus iddah. Iddah itu apa? Dia adalah menunggu 4 bulan 10 hari, tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Tak boleh ditawar itu 4 bulan 10 hari. Pasca 4 bulan 10 hari, setelah iddahnya selesai, boleh dia menikah. Ya. Kalau sebelum itu, dalam masa 4 bulan 10 hari, tidak boleh. Nah, terus ada ihdat, kewajiban ihdat untuk bergabung. Di masa 4 bulan 10 hari itu, dia kewajiban ihdat untuk tidak keluar rumah, tidak menghias diri, dan seterusnya. Loh, tapi dia kan kalau tidak kerja, gimana kemudian? Ya kerja saja, tidak apa-apa. Kerja itu masih bisa masih ya atur lah terkait ihdat itu. Karena ya, dari mana dia dengan anaknya akan makan? Ya bekerja saja. Misalkan pantasnya orang itu cuti di pekerjaannya 7 hari, ya setelah hari ke-7 kemudian hari ke-8 sudah mulai masuk mengajar, yang di bank sudah mulai bekerja di bank, dan seterusnya. Silakan, itu sudah. Tetapi tidak boleh menikah di masa 4 bulan 10 hari itu. Wala ba'sa bi khurujiha, dan tidak masalah perempuan keluar lailan pada malam hari li ziaratil ahli wal jiran, untuk mengunjungi keluarga dan tetangganya. Walil hadisi mahum, dan untuk berbincang dengan mereka. Idza aminat al fitnatu, jika aminat al fitnata, jika aminatil fitnatu, jika aman fitnah, tidak ada fitnah. Wala yajuzul mabitu indahum, tapi dia tidak boleh menginap di tempat mereka. Wala antahruja, dan tidak masalah untuk keluar fi tijaratin, dalam berdagang, au ziraatin, atau menanam, madama indaha, wala antahruja, dan tidak boleh keluar fi tijaratin au ziraatin, dalam perdagangan atau menanam, bertani, madama indaha, selagi ada padanya mayaknya, sesuatu yang mencukupi kehidupannya. Kalau dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bekerja, tidak boleh bekerja. Tapi kalau tidak bisa, ya harus bekerja, gimana? Ya, itu harus bekerja sudah. Alhamdulillah. Wala yahilu limra'atin, dan tidak halal bagi perempuan untuk minum billahi, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, antuhidda, untuk berkabung ala mayyitin, atas seorang yang meninggal, fauqa salasin, di atas 3 hari. Masa berkabung itu adalah 3 hari, ya, bagi perempuan yang beriman, ya. Walau kana min aqrabin nas ilaiha, meskipun yang meninggal itu adalah kerabat paling dekat baginya, illa zauja, kecuali yang meninggal adalah suaminya. Fa innaha, maka wanita tadi, tatruku ba'dahu az-zinata, dia harus meninggalkan perhiasan atau berhias setelah kematiannya, wa tajamula, dan bersolek, hatta tangqadiyal muddatu al-madrubatu laha fi kitabillah, sampai habis masa al-madrubatu, yang telah ditetapkan laha baginya fi kitabillah, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang meninggal adiknya, anaknya, bapaknya, maka perempuan itu boleh untuk bergabung 3 hari. Tapi kalau yang meninggal suaminya, maka dia sesuai dengan masa yang telah ditentukan, 4 bulan 10 hari, itu jangan bersolek, jangan berhias. Bekerja silahkan, tapi hindari hal-hal yang seperti itu, ya natural lah. Jangan pula kemudian tidak keluar rumah, tapi fotonya, videonya berseliweran di media sosial, itu ya sama aja, itu melanggar itu. Wan Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasul berkata, la tuhiddu imra'atun,
Tidak boleh perempuan berkabung ala maitin atas orang yang meninggal fauqa salasin di atas 3 hari. Inna ala zaujin kecuali atas suaminya arba'at asyurin wa asra yaitu dalam 4 bulan 10 hari. Wala talbisu dan dia tidak boleh memakai tauban pakaian masbuun yang dicelup pewarna yang dikasih pewarna illa sauba asobin kecuali baju asap. Baju asap itu pakaian semacam piyama atau selimut yang benangnya dicelup pewarna terlebih dahulu baru ditenun. Ini model-model selimut Yaman ya. Asap. Wala taktahilu dan dia tidak boleh bercelak, memakai celak. Wala tamassu tiban dan tidak boleh memakai parfum. Illa idza tahurat kecuali bila bersuci nubdatan min kistin illa idza tahurat kecuali bila bersuci dari haid ya. Nubdatan min kistin dia boleh ambil sedikit wangian kistin ya. Au atfarin atau atfar dua macam dupa setelah bersuci dari haidnya ini. Wan Ummi Salamah dari Ummi Salamah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda al mutawaffa anha zawjuha orang yang ditinggal mati suaminya, wanita yang ditinggal mati suaminya la talbasu maka dia tidak boleh memakai al-mu'asfarah. Alhamdulillah. Baju yang dicelup pewarna usfur, pewarna kuning, tumbuhan pewarna kuning keoranye-oranyean minasyabi dari pakaian walal mumasyaqata dan tidak pula memakai baju yang dicelup dengan lempung merah, mumasyaqah itu. Wala taktahilu dan tidak boleh bercelak, wala tahtadibu dan tidak boleh memakai pewarna kuku atau tubuh atau pacar. Tidak boleh pakai henna pacar. Wa an Ummi Hakimin dari Ummi Hakim binti Usaidin radhiyallahu anha fasaltuha an kuhlil jala. Mana? An ummiha dari ibunya anna zaujaha bahwa suaminya tuwfiya meninggal wa kanat tashtaki ainaha dan dia mengeluhkan matanya, mengeluhkan rasa sakit pada matanya. Fataktahilu bil jala'i kemudian dia memakai celak jalak wal ismid yaitu celak ismid. Fa arsalat maulatan kemudian dia menyuruh utusan. Maulah itu adalah budak orang yang sudah dimerdekakan oleh dia, mantan budak. Ila Ummi Salamah pada Ummi Salamah radhiyallahu anha fasalatha kemudian dia bertanya kepada Ummi Salamah an kuhlil jalak terkait celak jalak tadi. Faqalat kemudian Ummi Salamah mengatakan la taktahil bihi la taktahilu bihi illa min amrin la budda minhu. Seorang wanita atau dia tidak boleh Ummu Hakim tadi dia tidak boleh memakai celak kecuali dari hal-hal yang labud minhu yang tidak boleh tidak baginya yasaddu alaiha yang pasti memberatkan baginya. Misalkan kayak sakit mata atau apalah. Fataktahilina billail maka silahkan memakai celak pada waktu malam wa tamsahinahu bin nahar dan menghapusnya pada siang hari. Wastadallat bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berdalil dengan sabda Nabi dengan bahwa Nabi qad dakhala 'alaiha masuk masuk kepadanya kepada Ummu Salamah tadi maksudnya menemuinya hina tuwfiya zawjuha tatkala suaminya meninggal yaitu Abu Salamah radhiyallahu anhu wa qad ja'alat ala ainiha sibran wa qad ja'alat ala ainiha sabiran dan dia Ummu Salamah itu telah memakai bobokan sobir. Sobir itu perasan tumbuhan pahit semacam brotowali pada matanya. Faqala ma hadha ya Ummu Salamah kemudian Nabi mengatakan apa ini wahai Ummu Salamah? Faqalat kemudian dia mengatakan innama huwa sabirun ya Rasulullah itu adalah bobokan sobir wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasul in laisa fi tibun itu tidak wangi
bukan wangian ini wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian mengatakan, innahu yasubbul wajhu, sesungguhnya innahu yasubbul wajha, sesungguhnya sobir itu menjadikan wajah tampak muda. Fala taj'alihi, maka janganlah kamu menjadikannya, memakainya illa billaili, kecuali di malam hari. Wa tanzi'ihi, hendaklah kamu melepasnya atau menghapusnya bil hari, di siang hari. Wala tamtashiti bitibi, jangan kau bersisiran dengan memakai wangian. Wala bil hinai, dan jangan pula dengan bobokan daun pacar, henna. Fa innahu khidabun, karena sungguhnya bobokan itu adalah semir. Pacar itu sama dengan semir. Qalat Musalamah kemudian mengatakan, kultu, aku berkata, bi aisya'in amtasitu, dengan apa kemudian aku bersisir, ya Rasulullah? Qala bisidri, dengan bobokan daun sidir, daun bidara. Tuwallifi nabihi ra'sak, engkau pakai sidir tersebut untuk merekatkan rambut kepalamu agar tidak rontok dan seterusnya. Wal ihdadu wa tarkuz zina, ihdad berkabung adalah meninggalkan berhias. Wa antamkusal mar'ah, dan perempuan diam zamanan tawilan, pada masa yang lama, au qasirun, atau yang sebentar, mutasya'ifatan, ya. Mutasya'ifatan, seraya tidak mempercantik diri, ya, dia pakai pakaian biasa, husnan alal maiti, karena berkabung berduka atas orang yang meninggal, wafa'an bihaqqih, serta memenuhi hak mayit tersebut. Waqad syarahullahu lin-nisa, sungguh Allah telah mensyariatkan hal itu pada perempuan ba'da wafatil azwaj, setelah meninggalnya para suami, ihtifadan bil jamil, demi menjaga kebaikan atau suaminya, keindahan dan kebaikan suaminya. Wa talaban li bara'atil rahimi, dan mendapatkan atau bertujuan untuk melihat kosongnya rahim orang wanita tersebut. Wa jabron, dan untuk menyenangkan li khatiri abnaiha, pada hati anak-anaknya, wa ahli zawjiha, dan keluarga suaminya. Wa haramun alal mar'ati, dan haram bagi perempuan, ma taf'aluhu, apa yang ia lakukan, min a'malil jahiliyah, dari perilaku orang jahiliyah, min taswidil malabis, yaitu mencoreng-coreng pakaian, wattihadiha, dan mengambil tempat khusus, makanan, wattihadiha, dan dia mengambil makanan tempat muayyanan yang khusus, minal baiti, dari rumah, takmudu fihi, yang dia duduk di sana, berdiam di sana, karena ifritun, seolah-olah jin ifrit, atau timsalun, atau patung, mujassamun, yang berbentuk manusia, atau patung-patung berbentuk manusia, minal alami, sebab merasa bersedih, wal ahzani, dan berduka cita. Wa anti ya sayyidati, dan engkau Masya Allah, sedang engkau wahai tuan wanita, akramu Allah min dalik, itu lebih mulia menurut Allah daripada semua tadi, daripada perilaku jahiliyah tadi. Wala haraja antasira, dan tidak masalah berjalan, atau melakukan berjalannya, al-muhiddatu, perempuan yang sedang berkabung, hafiyatan, dengan tidak memakai alas kaki, au muntailatan, atau dengan memakai alas kaki. Walaha anta kula wa tashrab, dan dia boleh makan dan minum saat apa yang dia kendaki, min at-ta'am wa syarab, dari makanan dan minuman. Wala yahrumu 'alaiha al-irtisal, dan tidak haram baginya mandi, wa tanzif, dan membersihkan diri, kaifa makana, seperti apapun, fi badaniha wa sawbiha, pada badannya dan pakaiannya. Walakinnaha, tetapi dia, tatajannabu, harus menghindari ad-duhna, ya, minyak rambut, wa tiba, dan parfum, sabun al-mu'attar, begitu juga sabun yang beraroma wangi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.